Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daniel Evan. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia di Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan saat ini saya akan membuat video terkait presentasi untuk pengumpulan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi. Saya izin untuk share screen terkait untuk jawaban atau PPT yang akan saya bagikan. Ya, terkait analisis saham, obligasi, dan evaluasi kinerja portofolio. Di mana soal yang diberikan adalah terkait analisis saham dan obligasi. Seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset yang berbeda, yaitu di saham dan pada obligasi, dan meminta mahasiswa sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Mahasiswa diberikan data sebagai berikut. A. Analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar saham. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan, dan jika tingkat pengembalian yang diisyaratkan adalah 15%, maka hitunglah nilai intrinsik dalam saham tersebut. Di sini diminta untuk menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Yang B adalah analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi yang dengan nilai nominal Rp10 juta, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga adalah 12% per tahun. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut dan apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau harga diskon. Yang C adalah evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Dengan rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%, dan return market 14%. Mahasiswa sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin di bawah ini. Yang pertama, analisis nilai intrinsik yang tadi. Tentukan atau tunjukkan perhitungan nilai saham PT Manju Bersama, bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau layak untuk dijual? Yang kedua, penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Hitunglah indeks Sharpe dan indeks Jason untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau dapat diartikan mengalahkan pasar atau tidak. Nah, di sini saya lanjut ke PPT terkait analisis saham obligasi dan evaluasi kinerja portofolio. Yang A tadi diminta untuk menganalisis saham menggunakan Gordon Growth Model untuk mengetahui nilai intrinsik dari sebuah saham tersebut. Diketahui dividen terakhir atau DO itu sama dengan Rp2.000, pertumbuhan dividen atau G 10%, dan liquid return atau K itu sama dengan 15%. Nah, di sini langkah pertama adalah kita harus menghitung dividen untuk tahun depan atau sama dengan D1. Dengan rumus D1 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G sama dengan 2000, 1,10 sama dengan 2.200 untuk dividen di tahun depan. Dan langkah kedua adalah kita menghitung nilai intrinsik saham. Dengan rumus P0 sama dengan D1 dibagi K kurang G sama dengan tadi D1-nya atau dividen tahun depan 2.200, K liquid return-nya 15% dikurang pertumbuhan dividen sama dengan 10%. Sama dengan 2.200 dibagi 15% kurang 10% sama dengan 2.200 kurang 5% sama dengan 44.000 untuk harga nilai intrinsik sahamnya. Nah, kesimpulan dari analisis saham adalah nilai intrinsiknya tadi adalah Rp44.000, sedangkan harga pasarnya adalah Rp45.000. Kesimpulannya, karena harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsik, maka bisa diartikan atau dikatakan saham over value. Nah, direkomendasikan bahwa saham kurang layak untuk dibeli, lebih tepat ditahan atau mungkin dijual lebih baik. Kemudian kita masuk ke analisis obligasi untuk bagian B. Diketahui nilai nominal atau FV itu 10 juta, kuponnya 12% atau 1,2 juta per tahun, dari 10 juta ya, 12%-nya. Terus jatuh temponya 5 tahun dan bunga pasarnya saat ini 10%.
Nah, di sini kita diminta untuk menentukan harga obligasi. Di mana langkah pertama kita harus menentukan present value kuponnya dengan rumus PV kupon sama dengan 1.200.000 dikali 1 kurang 1,10 akar 5 sama dengan dibagi 0,10 sama dengan 1,10 akar minus 5 sama dengan 0,6209. PV kuponnya sama dengan 1.200.000 dikali 3.791 sama dengan 459.200 atau 4.549.200 rupiah. Yang kedua kita harus menghitung present value nilai nominal dengan rumus PVFV sama dengan 10 juta rupiah dikali 0,6209 sama dengan 6.209.000 rupiah. Ketiga kita hitung dulu harga wajar obligasi. Harga wajarnya di sini adalah harga 4.549.200 ditambah 6.209.000 rupiah sama dengan 10.758.200 untuk harga wajar obligasi. Nah, kesimpulan obligasi di sini adalah harga wajarnya 10.758.200 dan nilai nominal yang tadi adalah 10 juta. Di sini disimpulkan bahwa obligasi dapat dijual dengan harga premium. Kenapa? Karena harga kupon 12%, lebih besar daripada bunga pasar yang berlaku 10%, maka investor bersedia untuk membayar di atas nilai nominal. Pada bagian C yaitu tentang evaluasi kinerja portofolio A. Diketahui rata-rata return portofolio atau RP itu 18%, kemudian rata-rata return bebas risiko atau RF 6%, beta portofolio atau bisa diartikan dengan logo beta yaitu 1,2, standar deviasi OP 20%, dan return market RM 14%. Pada bagian C ini tadi kita mahasiswa diminta untuk menentukan index Sharpe dan index Jason. Nah, di sini kita tentukan dulu index Sharpe-nya dengan menggunakan rumus Sharpe sama dengan RP kurang RF dibagi OP. Berarti adalah rata-rata return portofolio dikurang rata-rata return bebas resiko dan dibagi dengan standar deviasi. Berarti 18% dikurang 6% dibagi 20%. Hasilnya itu adalah 12 dibagi 20%, maka hasil akhirnya adalah 0,60%. Interpretasinya setiap satu unit resiko menghasilkan 0,60 unit excess return, atau bisa dibilang kinerjanya cukup baik untuk index Sharpe-nya. Kemudian kita diminta untuk menentukan index Jason pada poin yang kedua. Nah, return yang diharapkan atau CAMP itu dengan rumus RE sama dengan RF tambah beta dalam kurung RM kurang RF. Saya diartikan RE itu rata-rata return bebas resiko ditambah beta 1,2 dalam kurung RM kurang RF. RM-nya itu return market dan rata-rata return bebas resiko. Maka hasilnya adalah 6% ditambah 1,2 dalam kurung 14% dikurang 6%. Kemudian hasilnya adalah 6% ditambah 9,6%, maka hasil akhir dari indeks Jason yaitu 15,6%. Nah, di sini alpha Jason sama dengan rumusnya. Alpha sama dengan RP dikurang RE sama dengan 18% dikurang tadi RE-nya 15,6% sama dengan 2,4%. Interpretasinya bahwa alpha Jason itu hasilnya positif dan portofolio mampu mengalahkan pasar. Kesimpulan akhir dari poin A, B, C, analisis saham, obligasi, dan kinerja portofolio. Kesimpulan akhir untuk investor adalah bahwa saham bisa dikatakan overvalue, atau tidak direkomendasikan untuk dibeli untuk saat ini. Lebih baik dijual atau ditahan. Yang kedua, untuk obligasi, bisa dijual dengan harga yang premium. Kenapa? Karena wajar, karena kuponnya lebih tinggi. Terus untuk portofolio A bagian C, indeks share positif dan cukup tinggi, sedangkan untuk Jason Alpha positif di plus 2,4%. Dan bisa dikatakan bahwa manajer portofolio bekerja dengan baik dan berhasil mengalahkan pasar. Nah, teman-teman, itu adalah presentasi saya terkait analisis saham, obligasi, dan kerja portofolio
untuk pengumpulan tugas ujian akhir semester manajemen investasi. Saya izin untuk stop sharingnya dulu. Untuk ini saya akhiri. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya izin untuk mengakhiri videonya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.